Saya berikan satu judul khotbah saudaraku pada sore hari ini, yaitu saling membutuhkan dan saling menerima. Saling membutuhkan dan saling menerima. Realisasi daripada saling membutuhkan dan saling menerima, ya, realisasinya itu sebetulnya apa sih? Ya, hidup rukun. Hidup rukun itu adalah saling membutuhkan dan saling menerima. Amin. Saudara, saya berikan satu ilustrasi saja saudaraku. Saudara, saya seringkali ya dinas bekerja di Jogja, dan saya seringkali kalau tidur itu yang dekat-dekat dengan Malioboro, ya, karena di situ saya bisa sedikit santai gitu ya. Kalau capek ya jalan-jalan di Malioboro. Sekarang itu PKL-nya sudah bersih semua, sudah dialokasikan menjadi satu tempat, sudah dialokasikan di satu tempat, dan lapang sekali, pedestriannya itu lebar ya. Di situ bisa duduk-duduk, di situ bisa menikmati ya udara ya yang sedikit segar saudaraku ya, karena lapang ya. Di situ jalan mobil-mobil juga ditutup pada jam-jam tertentu sehingga lapang sekali ya. Dan yang paling enak itu saudara mampir dulu sebentar ya ke Indomaret atau Alfamaret beli kopi, duduk saudaraku, pijet saudaraku ya di pinggir jalan tuh refleksi ya. Karena usia saya ya dengan penyakit bawaan saya, kalau keliling terlalu lama naik mobil kakinya abu saudaraku ya. Jadi kalau sudah gitu nikmati kopi layeh-layeh, kaki diselonjorno, awi-awi tukang pijet saudaraku ya. Ya di situ direfleksi ya. Nah ya, saya promosi gantikan sultannya di sana saudaraku ya. Nah di situ saya sering lihat selalu ada dua orang yang nyanyi karaokean saudara, sambil jalan. Yang satu itu buta matanya gitu ya, dan suaranya enak, biasanya yang buta yang nyanyi. Kemudian yang satunya itu enggak buta saudara ya, normal sehat ya, dia yang bawakan speakernya cukup gede ya, dia yang jadi penunjuk jalan. Yang nyanyi itu sudah tidak perlu pakai tongkat ya, dia enggak usah pegangan tongkat, pegangan mic aja ya, karena ada yang nuntun, ada yang gandeng saudara ya. Jadi yang satu bak speaker ya, kemudian yang buta tuh nyanyi, suaranya enak, belang-belung gitu saudaraku ya. Nah jalan di situ. Nah ini menunjukkan satu kerukunan ya, saling membutuhkan. Aku butuh suaramu ya. Lah pakai suara gua ono sing kek duit saudara. Suaramu enak, aku butuh suaramu. Yang satunya, dan tapi sekaligus aku bisa menerima kamu juga ya. Nah yang satunya juga, aku butuh kamu, tuntunan aku beda kecukur got gitu saudaraku ya. Tuntunan aku ya, aku butuh kamu, tapi aku bisa menerima segala kekuranganmu ya. Kalau aku dapat hasil nyanyiku nih, dapat dapat PK gitu saudaraku ya, yo tak bagi sama kamu, aku rela ya. Jadi saling membutuhkan, saling menerima, simbiosis mutualisme ya, kira-kira bahasa biologinya itu gitu saudaraku. Nah saudaraku, kerukunan di dalam gereja Tuhan itu dampaknya dahsyat. Amin. Kerukunan itu dalam gereja Tuhan itu dampaknya dahsyat. Ayo kita baca di dalam Mazmur 133, Mazmur yang sangat terkenal, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 saudaraku ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Bisa ditampilkan sudah? Bisa ditampilkan? Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Sungguh 1, 2, 3, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oh, dampaknya ini dahsyat saudaraku ya. Dampaknya dahsyat. Dikatakan seperti minyak ya. Seperti minyak
baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Saudaraku, ini tidak bicara soal minyaknya, saudaraku. Ya, tapi ini bicara soal momen pentahbisan Harun. Sesuatu yang indah dalam pemandangan Tuhan. Aku melantik dia. Aku akan menjadikan dia sebagaimana aku mau. Amin. Orang yang dilantik itu punya tanggung jawab. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Itu orang dilantik itu tanggung jawabnya besar. Untuk menjadi seperti yang Tuhan ingini. Dan itu satu momen yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dampaknya dahsyat, saudaraku. Bahkan dampak yang berikutnya ada seperti apa? Embun dari Gunung Hermon, dikatakan apa? Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, hidup rukun, saudaraku. Ini bicara soal gereja. Ya, malam hari ini saya akan berbicara ini dengan satu kaitan dengan yang namanya gereja. Hidup bersama dengan rukun, saling membutuhkan dan saling menerima. Amin. Tidak ada istilah aku tidak butuh kamu. Saling membutuhkan dan saling menerima. Nah, sekarang kita akan bahas ini ayat ini satu persatu, saudaraku. Di dalam ayat yang pertama dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Diam bersama dengan rukun dalam pemandangan Tuhan itu sungguh sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, saudaraku. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Ya, seperti itu ya. Ada lagunya, saudaraku ya. Nah, saudara, saya mau katakan hidup rukun itu sesuatu yang indah. Dan itu dimulai, saudaraku, bukan di level gereja yang besar ini, tetapi dimulai di rumah tangga. Amin. Suami istri jangan kelihatannya hidup rukun, yaitu diam serumah belum tentu rukun, saudaraku. Tom and Jerry itu, saudara, diam serumah, saudara. Benari uber-uberan, saudara. Sawat-sawatan panci tutuk-tutukan, saudaraku ya. Jangan sampai nanti tetangga bilang, saudaraku, tetangga kita itu loh, yang Kristen sebelah ini, hobinya nonton Tom and Jerry loh. Tiap hari kelontang, grombiang, ketepuk gitu, saudaraku. Itu bukan nonton Tom and Jerry, itu memang jadi Tom and Jerry sungguhan, saudaraku ya. Ya, setiap hari suaranya ketomprangan, saudaraku. Hidup rukun itu menyenangkan hati Tuhan. Kata Tuhan itu sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Pas ibadah, Tuhan akan pesan sama malaikatnya, jangan lupa difoto ya. Soalnya jemaat JKI itu rukun, ya, foton, amin, ya. Pas akhir zaman, ya, kita nanti pulang semua, saudaraku, di rumah kita di surga sudah dipasangi foto bersama jemaat JKI di figura dengan figura emas, amin, saudaraku ya, amin, saudaraku. Terus kemudian saudara, ya, sama jemaat yang di sini, ini ceritanya di sana, saudaraku ya. Kemudian tanya, foto teman kita Pak Paido, kok gak ono yo? Pak Paido yang mana sih? Yang mana Pak Paido? Itu loh, yang suka Maido, itu gembalane di Paido, Pak James di Paido, ya, Pak Willy di Paido, Saobae di Paido, ya. Itu loh, itu apa namanya Pak Paido sama Bu Paido itu loh ya. Nggak pernah ketok. Paido itu apa sih, saudaraku? Komen. Suka aneh komen tapi cerewet, komen tapi komen itu komen yang negatif tok itu, saudaraku ya. Nggak ada loh, fotonya ada di waktu di JKI, tapi di sini kok nggak ketemu ya. Sudah kamu cari, sudah sampai di celepitan surga nggak ketemu, saudaraku ya. Berarti Pak Paido sama Bu Paido itu di mana ya? Saudara yang jawab, saudara ya. Saudara, di sini ada yang namanya Pak Paido dan Bu Paido? Tidak ada, amin, saudaraku ya. Tapi perbuatannya siapa tahu, saudaraku ya. Nah, saudara, seperti itu ya. Nah, di dalam ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, yang meleleh ke janggut, Harun dan ke leher jubahnya. Itu saya katakan tadi, ini bicara soal pelantikan. Ya, itu tidak bicara soal minyaknya yang indah. CAPE minyak, itu minyak apa sih dipakai?
ikan dorang. Bukan saudaraku ya, ini tidak bicara soal ikan dorang. Tapi satu momen yang indah ya ketika Tuhan melantik saudaraku Harun melalui Musa. Dilantik sesuatu yang indah. Itu berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini bicara bahwa Tuhan berkenan. Dan kalau Tuhan berkenan, saudaraku, ya, Tuhan akan mengirimkan berkat-Nya. Amin. Jemaat ini, saudaraku, dilantik Tuhan semua. Amin. Diurapi Tuhan semua dengan minyak urapan Harun itu, saudaraku. Hati Tuhan berkenan. Dan ketika hati Tuhan berkenan, saudaraku, Tuhan akan mengirimkan berkat-Nya. Amin. Kayak itu janji Tuhan. Saudara dengar enggak? Ya, saudara dengar enggak? Barusan ini loh, saudaraku. Ada malaikat ngomong-ngomong. Saudara enggak dengar toh? Ya, no? Malaikat itu ngomong gini loh. Abot ya bawa buli-buli berkat untuk jemaat JKI ini. Wah, abot. Buli-buli ini besar, berkatnya berliter-liter antep gitu ya. Gak kayak jemaat sebelah. Jemaat sebelah itu sudah buli-bulinya kecil, ukurannya itu apa Pak Pukwil PPU. Pak Pukwil sudah cewilik minyak angin PPU sudah ya. Bawanya enggak keren lagi. Pakai kresek loh, cilik saudaraku. Iya toh. Wah, jadi susah. Di sini ya sudah kecil minyaknya, buli-bulinya mau disokno gini saudaraku, gegeran lagi saudaraku. Gak sido. Oh, setiap kali mau ditetesi minyak urapan, gue gegeran jemaat, gembala ambil jemaat gegeran, jemaat ambil jemaat gegeran, gembala ambil nyonyai gegeran, tambah nemen saudaraku ya. Itu yang namanya berkat itu ya sudah cilik sak PPO saudara Pak Pukwil mau disokno. Malaikatnya stop, enggak sido, sik gegeran. Saudaraku ya. Ya Tuhan enggak sido mengurapi saudaraku. Karena apa? Tidak ada kerukunan. Karena syarat daripada berkat itu dicurahkan ke sanalah Tuhan memerintahkan berkat, yaitu apabila terjadi hidup bersama dengan rukun. Amin. Ya, lah geger tok wis gak sido wis gitu saudaraku ya. Enggak ada berkatnya saudaraku. Ya, itu malaikatnya ngomong, ya apa pelayanan kita di sini loh. Mek sitok tok apa? Ndamekno tok pelayanannya malaikat saudara. Mari geger sana sini didamekno malaikat, sana sini damekno. Dari dulu sampai sekarang 20 belasan tahun isinya geger tok malaikat kerjaannya cuma sitok. Ya, ndamekno tok saudaraku ya. Nah, pertanyaan saya saat ini saudaraku. Jemaat GSJPDI, jemaat JKI, ya, Suara Kristus ini mau diurapi dengan urapan minyak Harun? Mau saudaraku? Amin, amin. Apakah itu? Kalau engkau pengusaha, engkau akan dilantik, engkau akan diurapi jadi pengusaha. Pengusaha yang diurapi, apa saja yang engkau kerjakan akan diberkati dan berhasil. Kalau engkau adalah hamba Tuhan, engkau akan dilantik menjadi hamba Tuhan yang diurapi. Pelayananmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kalau engkau seorang profesional, engkau akan dilantik jadi profesional yang diurapi. Apakah engkau dokter, apakah engkau manajer, apakah engkau guru, apakah engkau karyawan, apapun yang engkau akan diurapi dan apa yang engkau kerjakan akan jadi berkat bagi perusahaan, bagi gereja, bagi keluargamu, bagi rumah tanggamu. Amin. Karena engkau seorang profesional yang diurapi oleh Tuhan. Kalau engkau seorang pembantu atau engkau seorang ibu rumah tangga, engkau akan dilantik juga jadi pembantu atau ibu rumah tangga yang diurapi sehingga pekerjaanmu itu memberkati di mana engkau ada, saudaraku. Kuncinya ini yang perlu dicatat, saudaraku. Diam bersama dengan rukun, ya. Diam bersama dengan rukun. Tempat kita yang diurapi itu di mana? Di mana tempat kita diurapi? Yaitu di dalam gereja. Tempat pengurapan itu ada di gereja. Karena firman Tuhan tadi mengatakan apabila saudara-saudara
diam bersama dengan rukun. Saudara-saudara, diam bersama-sama. Ya, itu bicara saudaraku soal gereja di mana Kristus memerintah sebagai raja di tempat itu. Amin. Tempat pengurapan yang tepat itu bukan di YouTube, saudaraku. Sekalipun kau rajin tiap hari ngrungokno khotbah-khotbah di YouTube, ya, tapi malas ke gereja, saudaraku ya. Nggak usah nang gereja, cukup di YouTube saja. Pengurapan wadahnya itu kesanalah Tuhan memerintahkan berkat di gereja. Amin. Ya, wong di YouTube saudara sambil makan berondongin kakimu naik no celana dekan itu, mau minta pengurapan saudaraku. Ya, pengurapan apa toko berondong itu saudaraku ya. Tidak ada popcorn itu loh saudara, berondong itu saudara. Ya, sekalipun kau terus ngeliat YouTube rajin, oh saudara, bukan kau tidak diberkati, kau diberkati. Cuma sedikit saja kau terima itu dari situ saudaraku. Ya. Kemudian saudara, demikian juga sekalipun ya, atau tempat pengurapan itu bukan sekolahan saudaraku. Ya, kalau sekolahan itu sekalipun kau rajin datang ke sekolah, tapi kau malas ke gereja, kau tidak akan menjadi seseorang ya yang diurapi, saudaraku. Sekolah itu tempat kau menimba ilmu, di situ kau jadi pinter, di situ kau akan punya wawasan yang luas. Dan ketika kau datang ke gereja kau diurapi, engkau akan jadi anak sekolah yang bisa kelak jadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Amin. Perlu pengurapan, bukan hanya pinter tok, saudaraku. Ada banyak orang pinter ya, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi teroris, saudara, teroris itu pinter-pinter saudara. Ya, tidak bawa ilmunya untuk bangun desa, tidak bawa ilmunya untuk bangun kota, bawa ilmunya ngerakit bom, ngancurno desa, ngancurno kota, ngancurno kantor, ngancurno gereja, saudaraku ya. Itu orang pinter-pinter, pinter tok tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak ada pengurapan di situ, saudaraku. Nah, saudara, tempat pengurapan itu juga, saudaraku, bukan di kantor. Di kantor tempatnya orang kerja. Setelah engkau diurapi di gereja, engkau datang ke kantor, disitulah pengurapanmu bekerja. Engkau akan jadi seorang profesional di kantor itu yang jadi berkat bagi perusahaanmu. Amin. Seperti itu, saudaraku. Gereja adalah wadah minyak urapan itu. Dengan kunci tadi, apabila diam bersama dengan rukun. Contohnya tadi loh, gereja sebelah tadi loh saudaraku, yang malaikat ngomong tadi loh ya, sudah bapaknya minyaknya didik, mau diurapi gegeran gak sido, diurapi gegeran gak sido saudaraku ya, seperti itu. Tapi kalau hidup bersama dengan rukun, di sini engkau akan diberkati, engkau pulang ya dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Amin. Makanya jangan kesusuk pulang saudara. Ketika ini gembala sidangmu angkat tangannya gini tuh untuk mengurapi, saudara. Itu turun loh. Itu kalau kita baca itu, apabila kita mengetok pintu ya seseorang dan ketika kita mengucapkan salam, orang itu layak menerima salam, salamnya itu turun loh, saudaraku. Apalagi ini berkat, kalimat kata berkat itu turun. Saudaraku susu pulang, saudaraku. Luput, saudara ya. Mek kecipratan tok ya. Kamu wah aku sudah teles kabeh kena berkat. Lah kamu, aku mek kecipratan didik tok, saudara ya. Ya, tunggu sampai selesai. Berkata amin. Maka berkat itu sungguh-sungguh akan kau bawa pulang. Amin. Seperti itu, saudaraku. Kita lihat di dalam ayat berikutnya, ayat yang ketiga. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Tanpa embun tidak ada kesuburan. Amin. Tanpa embun bukan padang rumput, saudaraku, tetapi padang gurun. Kalau mau jadi padang rumput gereja ini perlu embun itu, saudara. Beberapa belas tahun yang lalu, saya dengan istri saya masuk ke satu gereja dengan tujuan nanti kita gabung saja di gereja ini, gitu ya.
saya bersama dengan istri saya. Kemudian istri saya merasakan, ya, merasakan di dalam rohnya itu, merasakan sekali di sini ini, ya, orang pengerjanya tusuk-tusukan. Saya merasakan itu pengerjanya itu tusuk-tusukan gini. Masa sih iya gitu. Saya sudah tetap saja di situ ya dengan istri saya sampai beberapa bulan. Sungguh saudaraku, ya. Oh itu antar pengerja itu ternyata blok-blokan. Gitu. Ada yang blok sana, ada yang blok sini, saudaraku. Ya, kayak perumahan aja, saudara, dibagi blok M, blok N, saudaraku ya. Ini gereja tak perumahan, saudaraku, ada bloknya, saudara ya. Itu blok-blokan, saudara. Nah, untuk blok-blokan enggak sampai kaplok-kaplokan, saudara, masih blok-blokan. Oh, itu satu saat itu mau ada pergantian gembala karena gembalanya mengundurkan diri karena gembalanya punya satu visi beban dari Tuhan ya, yang lain. Jadi dia melepaskan untuk diserahkan kepada gembala yang baru. Jemaatnya enggak setuju sebagian setuju, sebagian enggak, saudara. Yang terjadi jemaatnya demo, bayangno, saudara. Bukan buruh tok loh demo, saudara. Gereja demo, saudara. Bawa kertas itu. Bawa kertas, wah, di ruko-ruko cilik, saudara. Ya, tapi yo kok berdemo itu, saudaraku ya. Jemaah yang lumpuh demo, saudara. Terjadi seperti itu. Saya lihat, iya ya benar istri saya. Ya, saya tidak jadi gabung di gereja itu, saudaraku. Ya. Ada bukan padang rumput, saudaraku. Itu padang gurun. Kalau padang rumput itu ada berkatnya. Amin. Di situ kita bisa makan dengan puas, saudaraku, domba-domba ini. Kalau padang gurun, saudaraku, eker-ekeran tok, saudara. Ya, hatinya panas terus, saudara. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa berkat itu apa ya? Berkat itu berkaitan dengan kehidupan. Berkat yang Tuhan berikan tadi itu. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Apakah kehidupan itu, saudara? Segala gerak hidup kita, segala aktivitas hidup kita, itulah kehidupan. Pekerjaan kita adalah bagian kehidupan. Berkat kehidupan adalah berkat untuk pekerjaanmu itu. Amin. Itu berkat kehidupan dan itulah dilimpahkan ke sana. Tuhan memerintahkan berkat. Ya, di tempat ini, saudaraku. Sekolah adalah bagian daripada kehidupan kita. Sekolah adalah aktivitas hidup kita. Dan berkat kehidupan itu adalah berkat untuk sekolahmu. Amin. Itu adalah berkat kehidupan juga untuk sekolahmu. Demikian juga rumah tangga adalah bagian daripada kehidupan. Berkat kehidupan itu adalah berkat untuk hidup berumah tangga puas bahagia. Amin. Seperti itu. Demikian juga pelayanan adalah bagian daripada kehidupan kita. Dan berkat-berkat ya, pelayanan itu, saudaraku, juga diimpartasikan di dalam wadah gereja ini, saudaraku. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Semua aktivitas hidupmu perlu diberkati. Benar, saudara? Bahwa semua aktivitas hidup kita perlu diberkati. Dan berkat-berkat itu, saudaraku, di situ termasuk pengurapan. Akan turun ketika kita ada di gereja. Amin. Ketika kita ada di gereja. Jangan meremehkan gereja. Gereja itu ada kuasa. Ya, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Apabila engkau diam bersama dengan rukun, saudaraku ya. Kalau enggak diam bersama dengan rukun, bocor. Wadah itu bocor, saudaraku. Berkati nanti susut cilik ya. Sak PPO tadi itu, saudara ya. Jemaat kita semua, kita perlu berkat. Embun berkat itu. Kuncinya itu diam bersama dengan rukun. Kerukunan itu adalah mangkok rohani yang tidak terlihat. Kerukunan itu satu mangkok rohani yang tidak terlihat. Itu adalah wadah berkat yang tidak terlihat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya, saudaraku. Ada satu sifat
yang sangat merusak berkat ini, sangat merusak kerukunan, yaitu sifat egois, ya, mementingkan diri sendiri. Egois itu dalam versinya kasih, ya. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 5, di situ kita menemukan, saudaraku, egois itu seperti apa? Dikatakan 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Di situ dikatakan apa? Ada kalimat yang mengatakan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak cari keuntungan diri sendiri. Egois itu cari keuntungan diri sendiri. Selalu kemana-mana bawa kalkulator. Hitungannya mesti untung. Gitu ya. Besok pelayanan ya, sama-sama ya. Kalkulatornya mulai lebih canggih, kalkulatornya lebih akurat daripada merek Casio yang mahal itu ya. Lebih akurat ya. Dikantongi terus. Besok pelayanan. Dalam hati mulai ngitung. Untungku apa pelayanan? Ya. Apa untungku? Lebih untung aku buka toko. Toko tak jaga dewek, lebih untung daripada aku pelayanan. Ndak untung tapi malah buntung. Ngkei duit lagi, keluar uang, keluar tenaga, keluar bensin, keluar apa? Kalkulatornya mulai ngitung. Dik. Ya, seperti itu, Saudara. Selalu yang dihitung untung rugi. Ya. Selalu cari untung bagi diri. Ndak mau rugi untuk orang lain. Selalu ngomongannya cuma sitok, kok enak gitu ya. Tolong ya, antarno pulang ya si A itu ya. Tolong ya besukono orang itu ya. Sudah lama tidak ke gereja, katanya sakit besukono. Selalu dalam hatinya gitu. Kadang gini, oh iya, ya om. Dalam hati ini, kok enak gitu. Hitungannya seperti itu. Kok enak? Aku loro 3 wulan gak ono sing besuki. Baru sakit seminggu, aku suruh besuki. Saudaraku ya. Selalu ngomong kok enak gitu, Saudara ya. Kalimatnya tuh ayatnya itu kok enak itu, Saudaraku ya. Selalu mikir banding-banding ya. Ojo dibanding-banding, ojo disaing-saingke gitu, Saudaraku ya. Kalau jemaat mulai pakai kalkulator ya, mangkok berkatnya mulai retak, Saudaraku. Gitu. Ayo bergandengan dalam satu kasih. Kok enak? Gitu ya. Bocor, surut, berkatnya Saudaraku hilang, Saudara. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini ya, kalimat 1 Korintus 13 tadi itu, Saudara. 1 Korintus 13 ayat yang kelima tadi, ya, itu dikatakan memaksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri. Maksa orang lain untuk mengikuti kemauannya sendiri, Saudaraku. Ini ya, orang-orang yang egois itu seperti itu. Maksa ya. Pokoknya mau gak mau pokoknya mesti ngene. Gelem gak gelem pokoknya mesti ngene. Seperti itu, Saudara. Saudara, ada seorang gembala di salah satu gereja. Ya. Dulu jemaahnya banyak sekali. Dan dia ngundang artis, dia ngundang orang-orang top, Saudara. Ya. Datang penuh itu bukan karena pengurapan loh, Saudaraku. Belum tentu dengan pengurapan Tuhan datangnya penuh. Mungkin yang datang biasa-biasa saja seperti ini, Saudaraku. Tapi di situ Tuhan bekerja. Yang di sana yang pakai artis-artisan bukan pengurapan yang bekerja, duit yang bekerja, Saudaraku ya. Fasilitasi digedhekno. Gedungnya diapii, duit kabeh, Saudaraku ya. AC-nya diademi, Saudaraku ya. Yang di mimbar ini PKI digedheni, panggil yang ngetop, Saudaraku. Yang kesaksian, oh si A si B si C yang lagi populer. Ini kabeh bukan pengurapan, Saudaraku. Duit yang kerja, Saudaraku. Gerejanya gede. Lama-lama gegeran. Entek. Terakhir, Saudara, saya pelayanan di sana beberapa tahun yang lalu. Ya. Ibadahnya itu 1 hari lebih dari 3 kali. Yang datang cuma pengerja tok. Pengerja mulai dari isuk ya, pagi, siang, sore, malam. Pengerja itu tok, Saudara. Tetap, Saudara. Ya, jemaatnya yang baru, jemaatnya yang fresh, yang bukan pengerja, yang mulai dari ibadah pertama sampai yang terakhir itu, Saudara. Bukan yang itu, enggak dihitung itu.
Jemaat asli ini kadang mek 2, kadang mek 3, saudaraku ya. Jemaatnya totalnya 8, totalnya 9, saudara. Ya, lu padahal tadinya yang datang ratusan, saudara. Pengurapannya karena bukan Roh Kudus, tapi duit, saudara. Duit mandek, entek saudara jemaatnya. Ya, seperti itu. Dan saudara, hamba Tuhannya, gembalanya, selalu kalau ditanya, saya ngobrol sama pengerjanya itu, selalu pengerjanya itu ngomong, karpe bos itu seperti ini, uculuannya bos, saudara, bukan gembala. Maunya bos seperti ini, maunya bos seperti ini. Oh, pengerjanya bayaran kabeh, saudaraku ya. Saya manggil bos. Nah, saudara, ya, maksa, bentuknya harus seperti ini. Gerejaku ini bentuknya mesti seperti ini. Keinginannya itu, saudaraku, direalisasikan dengan uang, bukan dengan doa, bukan dengan visi, ya, tapi karena dia orang kaya. Seperti itu, saudaraku. Yang menjadi pengikat bukan kasih, tetapi duit, saudaraku. Makin lama gerejanya itu hancur. Gereja atau sebuah komunitas, jika orang-orangnya egois, apalagi pemimpinnya, pokoknya harus gini, ya, akibatnya apa, saudaraku? Tidak pernah ada kerukunan di situ, karena benturan kepentingan semuanya, dan di situ menjadi gereja yang tidak diberkati. Nah, saudara, betapa pentingnya untuk tidak egois, tapi mulai saling memberi, saling berkorban. Saya berikan satu ilustrasi. Ada sebuah seminar yang dihadiri oleh 50 orang. Kemudian ya ada 50 peserta. Sang motivator itu kemudian membagikan setiap ya peserta itu dengan balon kuasi, ya. Balonnya itu warnanya sama semua. Kalau warnanya beda-beda bisa tandai. Kalau warnanya sama semua, misalnya kuning semua gitu, 50 kuning kabeh. Nah, tiup, wah ditiup sudah. Nah, setelah itu tulisi namamu, tulisi namanya besar-besar di situ. Nah, sudah ditulis, kumpulkan balon-balon itu di salah satu ruangan kosong, dimasukkan semua 50 balon itu. Kemudian mulai sang motivator ngomong, tak kasih waktu 5 menit, cari balonmu yang ada namamu. Pintu dibuka, masuk, langsung buak surung-surungan, saudara. Wah, bukan punya aku, tendang jeduer. Wah, nyari lagi, buar. Wah, sudah, wah itu punya aku, namaku. Sudah mau diambil, saudaraku. Yang sebelah sini juga mau ngambil namanya dia, tapi ternyata bukan. Wah, disaduki kabeh, termasuk orang yang mau ngambil tadi disaduk pisan, saudara, jeduer mencelat. Ono sing kesaduk, malah sing kesaduk pinggangnya, saudaraku ya. Ya akhirnya gegeran, balonnya ndak nemu, saudaraku. 5 menit prit, habis waktu. Ndak ada yang bawa. Semua panik, gegeran, saudaraku. Mana balonnya? Ya ndak nemu, 5 menit. Gitu ya. Nah, sekarang waktunya sama. Sekarang cara berpikirnya berbeda. Gimana? Sekarang tidak usah nyari balon namamu. Pegangan sak ketoke balon. Begitu mbok baca Amir, cari ono Amir. Kasih no iki lho nyakmu, gitu ya. Hasan, gitu ya. Kayak buku bahasaku bahasamu. Hasan, gitu ya. Kasih no Hasan, gitu ya. Oh, Toto, wah kasih no, gitu saudaraku. Ya, oh akhirnya apa? Saling memberi, bukan saling rebut itu punya aku, tapi saling memberi. Pak Willy, kasih no Pak Willy. Pak James, kasih no Pak James. Wah, tidak peduli dia. Bu, aku ditemu sopo, tidak tahu. Pokoknya ini punyanya siapa tak kasih. 5 menit. Kabehnya keli balon namanya sendiri-sendiri. Karena apa? Memberi. Nah, saudara, ya, tidak egois. Kalau egois, walaupun dikasih waktu setengah jam belum tentu selesai. Karena semua pada sadu-saduan semua, saudaraku. Ya, seperti itulah prinsip kasih. Dahulukan kepentingan orang lain, maka kita pun akan beroleh jalan keluar. Jalan keluar ini seperti ini. Filipi 2 ayat yang keempat. Yuk kita baca Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga
Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita butuh orang lain, saudaraku, karena kita tidak bisa, ya, untuk untuk memenangkan diri sendiri. Kita butuh orang lain, saudaraku. Dan seringkali Tuhan pakai orang lain juga untuk menolong kita. Saudaraku, petinju yang terkenal, legendaris, Muhammad Ali, saudara. Dia itu hebat, tapi dia tetap butuh pelatih. Ya, pelatih yang terkenal yang membawa Muhammad Ali sampai juara 3 kali berturut-turut, saudaraku, yaitu Angelo Dundee. Angelo Dundee itu pelatih yang membawa dia Muhammad Ali juara. Tapi kalau diadu pelatih, ini yang latih Muhammad Ali loh, hebat sampai Muhammad Ali juara. Tapi kalau diadu ya pelatih 5 menit geledak, saudaraku. Tapi kenapa Muhammad Ali tetap butuh yang namanya Angelo Dundee ini? Karena Angelo Dundee, sang pelatih, mampu melihat apa yang tidak dilihat Muhammad Ali, yaitu kelemahan diri. Itu Angelo Dundee bisa melihat. Kelemahanmu di sini, Ali. Kelemahanmu di sini, Ali. Nanti kalau engkau melawan Joe Frazier, gaya boxingnya seperti ini, kamu tidak bisa, kamu harus menutupi kelemahanmu di sini. Yang bisa melihat bukan Muhammad Ali sendiri, tapi Angelo Dundee. Seperti itu. Hal yang tidak dapat kita lihat dengan mata sendiri, itulah yang disebut dengan blind spot, saudaraku. Ya, titik buta. Kita hanya bisa melihat blind spot atau titik buta itu dengan bantuan orang lain, saudara. Kita saling butuh. Amin. Saling butuh, saudaraku. Dalam hidup ini kita butuh seseorang untuk mengawal hidup kita, untuk mengingatkan kita, ya. Ketika kita itu mulai bergeser dari prioritas hidup ini, mulai kita bergeser. Kamu geser loh, sudahan. Kamu sudah geser loh dari tujuan hidupmu. Balik lagi, kita butuh orang lain. Karena kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Kita butuh orang lain untuk menasehati kita, untuk mengingatkan kita, bahkan untuk menegur kita. Oleh karena itu, jangan kita egois. Kalau kita mau menjadi satu wadah yang rukun, yang berkenan di hadapan Tuhan, kita butuh orang lain, saling membutuhkan, saling menerima. Dan saudara, ada satu kesaksian penutup, saudaraku. Ada seorang pria Yahudi yang namanya Yankel. Yankel ini memiliki sebuah toko roti di sebuah kota yang bernama Crown Heights di Jerman. Ya, dia punya satu toko roti dan dia selalu bersaksi. Yankel ini selalu bersaksi. Kamu tahu kenapa aku bisa hidup sampai tua ini? Kamu tahu enggak ceritanya? Ketika dulu aku remaja, karena aku orang Yahudi, aku tuh dibawa tentara Nazi Jerman, dimasukkan gerbong, dan di dalam gerbong itu ada segerombolan orang-orang Yahudi, ya, yang memang sengaja nantinya akan dibunuh. Kemudian gerbong itu lewat di satu area yang dingin bersalju, dan di tengah jalan tentara Nazi itu menurunkan gerombolan ini, orang-orang Yahudi. Turun. Tanpa selimut, tanpa penghangat apapun, tanpa makanan, ya, ada angin, dan angin itu membawa salju. Tidak ada tempat berlindung. Di tengah area yang gelap gulita, diturunkan dari gerbong, keretanya berangkat lagi. Dan tubuh itu mulai beku. Darah di dalam tubuh ini mulai beku. Kemudian dia cerita, di sebelahku ini ada lelaki tua yang terkenal baik di kotaku. Aku kenal dengan dia. Dia sedang menggigil dan sedang sekarat. Darahnya sudah mulai membeku. Lalu aku merangkul dia. Dan aku mulai menggosok seluruh badannya. Aku gosok sehingga dia hangat. Aku gosok terus, aku gosok. Lehernya, lengannya, perutnya, semua yang bisa digosok. Gosok semuanya. Dan ketika terlewatkan, ya, malam panjang itu, malam yang penuh penderitaan itu, ketika matahari mulai bersinar, dia bisa melihat semuanya dalam kondisi mati,
mencekam, mati. Jenazahnya ada di mana-mana, saudaraku. Yang hidup cuma dia dengan orang tua yang dia katakan itu orang baik itu. Karena apa? Ya, orang tadi, anak muda tadi Yankil, ya, yang punya toko roti itu, dia berupaya untuk menghidupi ya orang tua itu dengan menggosok seluruh tubuhnya sehingga terjadi saling menghangatkan. Nah, saudara, seperti itu rahasia untuk bertahan hidup di dunia yang dingin ini adalah kita saling menghangatkan. Amin. Dunia ini dingin. Matius 24 ayat 12 mengatakan oleh banyaknya kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang jadi apa? Dingin semua, lalu dijano mati, saudaraku. Kita perlu untuk melayani mereka. Kita perlu melayani mereka. Berangkatnya dari mana, saudaraku? Pengurapan di dalam pelayanan itu. Gereja. Amin. Kesanalah aku memerintahkan berkat-berkat kehidupan. Saudaraku, inilah hukum kasih itu. Hukumnya Tuhan. Karena Allah itu adalah kasih. Kita butuh orang lain. Di tempat ini kita saling membutuhkan. Hiduplah rukun. Dan kesinilah Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Amin, saudara. Mari saya undang